warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Ketemu lagi dengan saya Jamuskin di channel YouTube Balakacida. Sekarang saya lagi main ke salah satu galeri tempat penyimpanan anput nih Pak Haji Ihsan di Bandung. Beliau kan menetapnya di Jakarta, cuman beliau berkebun juga atau berbudidaya atau memprogram anput di Bandung juga, di daerah Kopo. Nah, kebetulan hari ini ada jadwal rawat Kang Peh nih, masternya yang rawat di sini semua. Ini kita ngobrol-ngobrol sama masternya nih. Assalamualaikum Kang Peh, kumaha damang? Alhamdulillah bos. Kang Peh di sini udah pulang dari Jakarta ngerawat ya Kang Peh? Langsung ke sini. Dari hari Selasa di Jakarta. Oh, hari Selasa Jakarta. Kemarin baru ke sini, nyampe sini. Oh, kemarin. Berarti dengan sehari ini teh 2 hari. Ini target sehari sekarang beres. Kayaknya beres. Ini udah berapa kali ini pegang? Ini mungkin kisaran semenjak ini ditempatin ada 4 ya Pak Haji ya. 4 kali pegang ada ya? Nah, ini ada Pak Hajinya. 4 kali pegang semenjak ini. Ini Pak Haji nih, saya pangling nih ke waktu waktu pertama kali pemotongan itu berapa bulan ke belakang ya. Waktu itu tuh waktu masih jebret-jebret gitu lah. Iya, konsep awal ya. Konsep awal. Tapi sekarang ini udah ada. Ini kan Pak Haji awalnya emang udah ada ya ini mah? Udah. Itu ya ini yang baru ya? Cabang bawaan dulu itu dari Dongkelan. Kalau ini baru. Itu baru. Tapi ini berarti ini faktor mungkin perawatan, penyuburan atau gimana, itu ada trik-trik nih Pak Haji nih. Ini kalau saya lihat perkembangannya luar biasa di sini, udah dalam hitungan bulan udah tahapan nyampe kayak gini. Ya, kalau usaha masalah penyuburan mungkin banyak ya yang sama. Ini ada di media, dari sisi media juga ada beberapa komposisi, kayak misalkan ini teh dari setengah ground-groundan ini setengahnya, bawahnya itu ada tanah campur sekam. Oh, ini setengah ini teh? Ya, setengahnya dari sini yang ke bawah. Terus tanah dicampur lagi sama pupuk kandang. Oh, sama pupuk kandang. Oh. Ya, tapi yang atasnya ini pasir malang sama kokopit. Pasir malang sama kokopit. Ya, pupuknya saya pakai Anderson. Oh, itu ya. Kalau pemupukan rutinitasnya udah menurut standar itu Anderson kan sekitar 6 bulan ya ayah. 6 bulan. 6 bulan sekali ya, sekitar 6 bulan sekali. Saya ngikutin itu aja sih. Sampai dari awal nanam sampai sekarang udah 11 bulan ya ayah. Ya. Kita baru ada pemupukan 2 kali. 2 kali. Pemupukan yang pertama itu memang pas kita lagi nanam. Terus sekitar 6 bulan kemudian kita tambah sedikit pupuknya, sampai sekarang belum pernah dipupuk lagi. Tapi ngeliat pertumbuhannya sih masih stabil gitu, masih stabil dan udah maksimal sih saya rasa gitu. Kalau ini juga Kang Peh, ini kan dari jenis anput. Kalau melihat Kang Peh lihat jenis-jenis kayak gini kan emang kelihatan subur, emang karena faktor bahan juga Kang Peh. Itu berpengaruh di anput. Dua unsur menentukan. Jadi selain jenis, dari kesuburan juga ini udah maksimal. Terus jenisnya memang termasuk jenis anting yang pertumbuhannya lebih cepat timbang jenis-jenis anting yang lainnya gitu. Kalau yang pengalaman Kang Peh, perbedaannya lebih cepat itu di karakter daerah, misalkannya daerah penanaman misalkan, atau karena kan terus kalau kan ada lahan tandus, ada lahan di sawah ya, budidaya itu ya. Atau gimana Kang Peh? Atau karena jenis batang putih atau gimana? Sebetulnya banyak faktor yang menentukan sebetulnya, Bos. Jadi bukan masalah jenis saja. Kalau misalkan jenis termasuk jenis yang cepat, tapi di daerah yang memang nggak cocok, ya ada kemungkinan beda juga dengan anting putri yang memang di daerah pengennya panas gitu. Kalau misalkan di daerahnya yang dingin, ya mungkin nggak semaksimal yang diharapkan. Jadi intinya selain jenis, iklim,
pemupukan, jadi banyak faktor Ya, ya, ya. yang menentukan anting ini bisa tumbuh cepat atau enggak gitu. Tapi kalau ini di Pak Haji ini berarti termasuk pertumbuhannya kehitung cepat. Ya, cepat. Cuman kalau kehitung cepat berarti harus sering dikontrol. Ya. Harus sering dikontrol. Jadi kalau di ukuran ini kan ukuran semua rata-rata ya. Semua rata-rata. Kalau rata-rata emang kalau semua emang ini Pak Haji kalau konsep di ground kayak gini emang target cepat atau gimana? Karena kan kami kalau di small itu kalau di baskom juga jalan sebenarnya ya. Ya mungkin ini pengennya lebih maksimal lah. Jadi kalau kalau di pot kita pasti ada masanya ganti media. Oh. Kayaknya kalau di sini sih lebih berpeluangnya lebih nggak ada. Kita ganti media paling penambahan pupuk gitu ya kayak. Terus yang saya perhatikan juga dulu kan memang saya juga kebayangnya kita mau pakai pot gitu. Cuman kata Ampeh itu mau mending pakai ground aja, katanya lebih stabil dan seterusnya. Terus akhirnya saya usahakan pakai ground. Ternyata setelah dirasa-rasa memang banyak keuntungannya sih. Pertama, di samping lebih stabil, kan mau nggak mau ini pasti di bawah nyimpan cadangan airnya juga banyak. Oh iya, istilahnya yang ada di bawah. Jadi kekhawatiran kita telat nyiram dan lain sebagainya juga otomatis agak aman ya ayah kira-kira gitu ya, karena pasti ada cadangan di cadangan air di bawah gitu, lebih terjaga gitu. Dan pertumbuhannya memang ini sih memang stabil, cuman ya kalau kita ya nunggu komando gimana trainer aja, kalau ini angkat ya angkat gitu aja. Nah ini saya barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Haji sama Kang Peh ya, karena Pak Haji juga kan kalau di lahan misalkan punya lahan luas emang lebih bagusnya di ground ya. Di ground sih, menurut saya lebih stabil sih. Lebih stabil. Iya. Nah ini apa ya? Terus tapi mungkin harus sering dikontrol. Ya. Takut oper. Ya, betul. Nah jadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji sama Kang Pei barusan. Kalau media Pak Haji itu setengah ke bawah itu biar apa ya, karena mengefektifkan. Kalau misalkan full pasir itu lumayan biayanya Pak Haji ya. Kalau kita ngeground banyak itu kan kalau sedikit mungkin misalkan cuman 4 groundan ya gak jadi masalah, mukul juga. Cuman untuk mengefektifkan ini kan setengah bisa diakalin. Ada tujuan lain sebetulnya. Kalau di samping itu ya ada faktor lain. Kalau misalkan full pasir semua, berarti itu kan media poros semua. Oh. Jadi kalau misalkan setengahnya itu bawah ada unsur tanah, terus seka mentah, itu dia kan agak lebih banyak menampung air ya. Jadi karakter anting putri ini kan memang perlu banyak air. Jadi saya berpikir secara logika aja mungkin itu jadi cadangan yang dibutuhkan juga airnya gitu untuk ini. Ya media penyelamat lah di bawahnya itulah kira-kira gitulah. Terus supaya beradaptasi juga ya dengan media lain. Dan alhamdulillahnya ternyata cocok gitu. Ya. Ini tinggi berapa? 50 cm? Oh lebih ya Pak Haji ya? Ini dulu awalnya berapa? 60 ya? 60 cm ini apa namanya? Ini aslinya 60, terus disipul karena bawahnya media itu ada sekam, ada bahkan dia kan dengan ke bawah turun. Kita potong ini. Ini kita potong teh udah ikuti. Ya, kalau bahasa Sunda teh ngarindut. Ngarindut lagi nih udah. Jadi nggak dibongkar lagi. Enggak, ngikutin aja. Potong aja dipotong. Kan kalau enggak kan menghalangin trainer. Iya. Ngerjakan pohon gitu. Kalau tadi ngobrol-ngobrol pemupukan, Kang Pei kan rutinitas normanya biasakan Kang Pei apa yang praktekan 6 bulan sekali. Tapi misalkan si pohonnya subur, mesti dipupuk atau gak usah nih? Gak usah. Kalau subur gak mesti Kalau masih subur nggak usah penambahan. Oh. Kita perhatiin aja pohonnya gitu. Kalau jadi istilahnya pemilihan lah. Sesuaikan kondisi ya. Kalau misalkan 6 bulan itu semuanya masih subur, ya nggak usah ditambah. Kalau misalkan ada beberapa pohon yang nggak subur, ya mungkin yang nggak suburnya aja yang
perlu ditambah. Ya, tapi kalau mau 6 bulan sekali mau rutinitas juga gak jadi masalah ya. Kalau misalkan nih pohon subur nih, Ya. mau dipupuk lagi gak jadi masalah atau? Ya, enggak sih, cuman yang penting penambahannya jangan berlebihan. Oh lah. ya. Penambahannya jangan berlebihan gitu. Karena pohon itu punya takarannya sendiri sih, nggak bisa ditentuin sama apa banyak enggaknya pupuk gitu. Jadi tiap karakter pohon juga beda-beda ya, menyerap pupuk juga kan. Takutnya Menyerap makan pupuknya beda-beda. yang tadinya kalau terlalu over juga kan nantinya kan Ya, nggak bagus juga ya kamu. overdosis terjadi overdosis. Ya ini barusan saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji sama Kang Peh tentang ground-groundan yang ukuran small, kebanyakan small ya Pak Haji ya? Small banyak. Target small, rentan waktu mungkin belum setahun lah, baru berapa bulan ini? 11 bulan. 11 bulan. Dulu ngambil dari Pak Gones Sumedang, Oh dari produk Pak Gones nih. dari produk Pak Gones Sumedang. Akhir Oktober ya ayah. Ya. Oh berarti belum setahun. Ini sekarang Oktober awal. Nah ini udah ngerangka, udah mulai kelihatan, berarti kehitung cepet dan penyemburannya juga luar biasa ya. Pakai media yang dominan atasnya itu Iya. pasir marangkul Sama kokopit. kokopit, terus pemupukannya rutinitasnya 6 bulan itu juga. Iya. Gimana situasi kondisi si pohon, kalau kondisinya pohon subur ya mungkin jangan terlalu banyak pemupukannya. Itu mungkin pengalaman Pak Haji sama Kang Peh ngerawat dari dongkelannya Pak Haji. Dongkelan tapi hasil budidaya. Jadi mungkin itu kita bisa ditiru lah, mungkin salah satu cara penyuburannya, medianya yang dipraktekkan sama Pak Haji. Ya mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.